Siap. Berdoa dimulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya sekarang? Oke, alhamdulillah, di sini kembali lagi sama Ibu dengan mata pelajaran PPK. Semangat nggak tanya? Kalau kita masuk pada pembahasan materi kita, di sini Ibu akan cekkan tidak dulu ya. Pasca Riko, Wina Rizky, Yusuf, Mirna, ada yang tahu nggak kita sekarang bahas tentang apa? Perubahan undang-undang dasar 1945. Perhatikan dulu ke depan, percakapannya nanti ya. Kita belajar dulu ya. Pasti. Oke, ada yang tahu nggak apa itu UUD? Tahu. Dasar hukum tertinggi. Apa ini maksud dasar hukum tertinggi itu? Nah, jadi artinya undang-undang itu dikatakan sebagai konstitusi negara yang menjadi dasar tertinggi. Jadi setiap hukum yang dibuat oleh pemerintah itu dasarnya, dasar utamanya itu dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi itu. Oke, selanjutnya sejarah undang-undang. Coba sampai tahu sejarah. Ya, disejarahkan pada tanggal 1945. Siapa yang mengesahkannya? Lembaga apa? BPUPKI itu PPKI. PPKI. Apa penjelasan PPKI? PPKI. Yang merasakan itu PPKI. Kalau yang merumuskan baru BPUPKI. Dikri, apa PPKI panjangannya? Panitia persiapan KPD. Ya, betul. Jadi, yang mengesahkan undang-undang ini adalah PPKI. Sementara yang membuat atau merumuskan itu adalah BPUPKI. BPUPKI. Apa BPUPKI kemarin? Badan Pendidikan Indonesia. Indonesia. Siapa ketuanya? Pak Jokowi. Pak Jokowi. Siapa? Ya, siapa? Rajiman, ini kerat. Nah, ini ada alasan mengapa adanya perubahan. Nah, sebelum kita masuk alasan perubahan undang-undang atau amandemen, kita harus dulu. Amandemen ini apa? Perubahan, pengurangan, penambahan, dan penghapusan. Perubahan, pengurangan, penambahan, bisa juga penghapusan dari undang-undang yang telah ada sebelumnya. Nah, tujuan dari perubahan ini adalah mengikuti atau menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena pada saat undang-undang sebelumnya itu dianggap sudah tidak relevan atau tidak sesuai lagi dengan demokrasi atau kebutuhan dari negara Indonesia. Makanya perubahan ini dilakukan. Sampai di sini paham kan? Perubahan. Paham ya? Kita lanjut. Nah, ini amandemen pertama. Ada 3 pokok utama amandemen pertama atau perubahan yang pertama. Yang pertama itu pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Ada yang tahu nggak sebelum adanya amandemen ini masa jabatan presiden itu berapa? Bebas, artinya tidak terbatas, tidak ada batasan berapa? Ya, maka adanya amandemen ini untuk
pertama itu otonomi daerah. Apa otonomi? Ada yang tahu nggak otonomi daerah? Otonomi daerah itu adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui konsep otonomi daerah. itu pemberian kewenangan kepada daerah. Jadi daerah itu berhak untuk mengelola daerahnya termasuk sumber daya alam, terus keuangannya secara mandiri. Itu yang dimaksud dengan otonomi daerah. Yang kedua itu ada penguatan hak asasi manusia. Nah, ke amandemen kedua ini itu juga selain otonomi daerah itu memperkuat adanya jaminan atau penguatan hak asasi manusia. Yang ketiga ada Dewan Perwakilan Daerah. Dalam amandemen kedua ini dibentuk lembaga baru. Nah sebelumnya DPD ini sebelum amandemen ini DPD ini belum ada. Nah setelah amandemen atau maka dibentuk namanya DPD. Apa DPD ini? Dewan Perwakilan Dewan Perwakilan Daerah. Oke, selanjutnya pengaturan pemilihan langsung. Jadi amandemen kedua ini juga mengatur tentang pemilihan umum secara langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden dan anggota legislatif. Siapa anggota legislatif? Legislatif ada apa aja? Ada DPR, DPR dan DPD. Oke, selanjutnya amandemen ketiga. Amandemen ketiga ini fokusnya kemana? Pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, jadi di amandemen ketiga ini 2001 itu dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, yang kedua itu ada tanggung jawab presiden. Yang ketiga ada penguatan lembaga yudikatif. Tahu nggak lembaga yudikatif ini apa? Ketiga, memperkuat posisi lembaga yudikatif dengan memberikan jaminan independen bagi kekuasaan kehakiman. Jadi lembaga yudikatif ini ada MK. MK apa MK? Ada yang tahu? Mahkamah Konstitusi. Kalau MA, Ilham apa? Ilham. MA. Ya termasuk lembaga yudikatif. Ada MA, ada MK. Mahkamah Agung. Ada KY juga. Komisi Yudisial. Yang keempat itu ada perlindungan hak asasi manusia. Yang kelima itu ada pengesahan peraturan perundang-undangan. Oke, sampai di sini paham nggak? Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Satu, kedua, yang keempat itu. Oke, nanti ibu simpulkan aja ya. Jadi amandemen tadi adalah perubahan, bisa penambahan, bisa pengurangan, dan juga bisa penghapusan. Nah, amandemen kita ini yang sudah terjadi pada undang-undang ada 4. Nah, yang berdasarkan kita bahas tadi baru dibahas 3 ya. Itu ada amandemen pertama tahun 1999, amandemen kedua tahun 2000, dan amandemen ketiga tahun 2001. Nah, untuk amandemen selanjutnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Oke, demikian ya untuk pertemuan kali ini. Tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum